Kalau kamu ngerasa kamu harus memberikan seluruh jiwamu, seluruh tubuhmu agar tetap dicintai, atau mengorbankan nilai-nilai yang kamu pegang hanya demi mempertahankan hubungan, itu bukan cinta. Kamu harus sadar secepatnya. Itu adalah pikiran irasional dan itu bahaya. Karena kamu sebenarnya sedang memaksa dirimu untuk menjadi korban, dan bisa jadi keputusan itu merusak masa depan dan hidupmu kelak. Halo, aku Pinkan, dan hari ini kita bakal ngobrolin topik yang semua orang pasti pernah ngalamin. Ya, apalagi kalau bukan jatuh cinta. Tapi aku mau tanya dulu deh, pernah nggak sih kamu punya temen atau jangan-jangan kamu sendiri yang tiba-tiba jadi beda banget waktu jatuh cinta? Misalnya, biasanya kamu orangnya sangat logis dan penuh pertimbangan. Tiba-tiba pada saat jatuh cinta kamu jadi nggak kritis dan berpikir irasional. Atau yang lebih parahnya lagi, kamu rela ngelakuin apa aja, bahkan hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal. Kenapa ya kok orang bisa sebego itu kalau lagi jatuh cinta? Nah, hari ini aku pengen ngajak kamu menyelami fenomena ini. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Ternyata jatuh cinta itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih yang terjadi ketika kita jatuh cinta? Nah, ketika kita jatuh cinta, otak kita ternyata dibanjiri oleh zat kimia yang mempengaruhi emosi, perhatian, atau bahkan cara kita menilai situasi. Ada 3 hormon utama yang terlibat pada saat kita jatuh cinta. Pertama, hormon dopamin. Nah, hormon dopamin ini sering kita kenal sebagai hormon kesenangan dan motivasi. Ini bikin kita ngerasa bahagia, berenergi, dan cenderung ingin selalu dekat dengan orang yang kita suka. Makanya kita bisa selalu senyum-senyum sendiri cuma karena satu chat gitu dari si dia. Selanjutnya hormon oksitosin. Hormon oksitosin yang sering juga disebut hormon pelukan karena selalu meningkat saat kita menyentuh, berpelukan, atau bahkan hanya karena kita merasa terhubung secara emosional. Hormon ini dapat membangun dan meningkatkan rasa percaya, tapi di situasi tertentu, rasa percaya diri ini bisa muncul terlalu cepat, bahkan kadang ketika kita belum sepenuhnya kenal sama orang tersebut. Dan yang terakhir adalah hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon yang biasanya ngebantu kita berpikir tenang dan stabil. Nah, pada saat jatuh cinta, hormon ini atau fungsi hormon ini justru turun drastis. Itulah sebabnya kita jadi gampang cemas, overthinking, dan kepikiran terus sama si dia. Secara neurologis, cinta memicu aktivitas di ventral tegmental area, bagian otak yang juga aktif saat seseorang mengalami ketergantungan seperti kecanduan. Makanya perasaan cinta bisa terasa intens, menggebu, dan bahkan kadang-kadang dapat menguasai hidup kita sepenuhnya. Jadi, ketika temanmu rela menempuh jarak 30 km cuma buat ngeliat gebetannya yang 5 menit doang, atau kamu sendiri yang rela begadang tiap malam cuma buat chatting padahal udah tahu besok ujian ataupun masuk kerja, itu bukan karena kamu bodoh, tapi karena sistem sarafmu sedang dibajak oleh perasaan cinta yang sangat kuat. Peneliti menyebutkan ini sebagai bentuk obsessive thinking ringan, atau dalam istilah mereka limerence namanya, kondisi psikologis yang membuat kita terus-menerus memikirkan seseorang, membayangkan masa depan bersamanya, dan mengidealkan dia sebagai pasangan kita, bahkan saat hal itu belum realistis. Bagian otak yang biasa bikin kita bijak dan logis, ada prefrontal cortex yang justru menjadi kurang aktif dalam fase jatuh cinta. Itulah mengapa kita bisa mengabaikan red flags atau peringatan padahal itu udah jelas-jelas bikin keputusan impulsif atau percaya penuh dalam waktu yang terlalu cepat. Jadi kamu gak aneh sebenarnya, otakmu itu sedang bekerja sesuai dengan mode cinta yang dirancang oleh evolusi manusia. Tapi apakah ini berarti cinta itu irasional? Enggak juga sih sebenarnya. Cinta adalah
pengalaman neurologis sekaligus emosional. Dan justru karena begitu kuatnya kekuatan cinta ini, kita perlu memahami apa yang kita rasakan, apa yang sedang bekerja dalam diri kita. Karena cinta yang sehat itu bukan sekedar perasaan yang membutakan, tapi perasaan yang bisa diolah bersama kesadaran. Jadi kalau kamu sedang jatuh cinta, nikmatilah. Itu bagian alami dari menjadi manusia. Namun penting juga untuk diingat, untuk disadari bagaimana kamu jatuh cinta. Apakah cinta itu membawamu bertumbuh atau justru membuatmu kehilangan arah? Salah satu ciri cinta yang sehat adalah ketika kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu tetap bisa jadi dirimu sendiri, tetap bisa jadi apa adanya di depan pasanganmu. Kamu gak harus ngerasa nyembunyiin siapa kamu yang sebenarnya hanya untuk disukai. Cinta yang sehat juga ditandai dengan rasa aman dan saling menghargai. Bukan hanya soal intensitas perasaan, tapi juga berbicara bagaimana kamu dan si dia itu saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Cinta yang sehat tidak seharusnya menjadi alasan untuk melanggar batas-batas yang penting. Bukan pembenaran untuk memaksa atau menyerahkan sesuatu yang sebenarnya belum waktunya, hanya karena kamu takut kehilangan pasanganmu. Kalau kamu ngerasa kamu harus memberikan seluruh jiwamu, seluruh tubuhmu agar tetap dicintai, atau mengorbankan nilai-nilai yang kamu pegang hanya demi mempertahankan hubungan, itu bukan cinta. Kamu harus sadar secepatnya. Itu adalah pikiran irasional dan itu bahaya. Karena kamu sebenarnya sedang memaksa dirimu untuk menjadi korban, dan bisa jadi keputusan itu merusak masa depan dan hidupmu kelak. Lebih baik jatuh cinta yang dewasa, justru menguatkan integritasmu, bukan menggerusnya. Ia mendorongmu untuk saling menjaga, bukan saling melukai dengan dalih sayang. Karena sejatinya cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi cinta itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk saling menjaga satu sama lain, termasuk menjaga martabat dan juga menjaga masa depanmu.